tidak punya hak dalam rumah. Hubungan hamba dengan Tuhan itu dalam rumah itu adalah hubungan sebagai budak dan pekerja. Paulus berbicara dalam firman Tuhan pada pagi hari ini tentang suatu rahasia hidup sebelum dan sesudah kedatangan Yesus Kristus. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, Paulus mengingatkan orang Galatia sebelum Yesus datang, hidup mereka ini adalah hamba dan budak. Hidup mereka ini seperti seorang bayi yang belum dewasa secara rohani, diperbudak bukan saja oleh dosa tapi juga oleh aturan-aturan Taurat dan tradisi dunia pada saat itu. Hidup tidak bebas, setiap orang akan mencari keselamatannya dengan usahanya sendiri-sendiri. Kita bisa melihat dalam ayat 8 dan ayat 10. Dan juga Bapak Mama, mental seorang budak atau seorang hamba, hidup itu sekedar hanya mengikuti dia Tuhan. Jadi Tuhan perintah kemana dia ikut, perintah ke sini dia ikut. Dia hanya mengikuti perintah. Apa yang menjadi perintah daripada Tuhannya. Tidak punya kebebasan dan kemerdekaan yang penuh. Begitu pula hidup seorang bayi. Hidup seorang bayi ini hidup ada dalam pengawasan yang ketat. Dia tidak bisa makan, dia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Dia harus dibimbing, dia harus benar-benar di segala sesuatu itu dipersiapkan oleh orang lain. Hidup seorang bayi. Dan menurut hukum Romawi pada saat itu status seorang bayi dan seorang hamba ini mereka tidak memiliki hak waris. Seorang hamba atau budak tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Begitu juga seorang bayi. Ia dianggap belum punya hak apapun karena masih dalam atau masih di bawah pengawasan dari seorang orang tuanya. Seperti itu. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, Paulus pakai lukisan tadi untuk dia menggambarkan keadaan bangsa Yahudi sebelum kehadiran Yesus yang membawa keselamatan. Mereka hidup di bawah pengawasan hukum Taurat atau hukum Torah. Hidup di bawah pengawasan hukum Torah ini adalah hidup di bawah perhambaan. Hidup yang tidak bebas, dibelenggu oleh dosa, oleh aturan dunia pada saat itu, dan manusia tidak sanggup untuk membebaskan dirinya sendiri. Akibatnya membawa manusia menuju kepada suatu kebinasaan yang ada. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, saat Allah hadir dan berkarya lewat Yesus Kristus, jati diri sejati orang yang menerima, yang sudah menerima dan percaya pada Yesus Kristus adalah menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi ahli waris kerajaan atau ahli waris surga. Keadaan mereka itu menjadi baru. Keadaan mereka baru melekat pada diri mereka. Status mereka juga adalah anak, bukan lagi budak atau hamba. Status kita sebagai anak Allah, Bapa yang membuat kita mendapatkan waris dari Allah, hak istimewa itu ada dalam diri kita. Hidup kita ini dikenal oleh Allah. Kalau dulu Allah tidak mengenal kita, maka ketika sudah hidup di dalam kita, maka hidup kita dikenal oleh Allah. Allah mengutus Roh Kristus berdiam di dalam diri kita. Berdiam di dalam diri kita suatu tanda kita adalah milik Kristus. Kita berhak untuk berseru. Kita berhak untuk memanggil Bapa, sewaris dari kerajaan Allah itu. Jadi kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, Abah, atau Ayah kita, karena ada hubungan kedekatan itu. Ketika Allah berkarya di dalam Kristus, setiap orang percaya padanya ada pada fase yang baru. Hidup mereka itu sebagai anak, bukan lagi hamba. Jadi dalam relasi, dalam harmonis dengan Bapa, mereka punya hak penuh, hak istimewa diberikan kepada mereka mewarisi apa yang jadi milik kepunyaan Bapa. Jadi kalau Bapa jalan, dia mewarisi warisannya kepada anak tersebut. Kalau kepada hamba tidak. Paulus ingatkan orang-orang Galatia saat Allah berkarya di dalam Yesus Kristus. Mereka bukan saja anak-anak Abraham, tapi juga mereka adalah anak-anak Allah.
dan ada hal yang ditemukan atau ditekankan dalam bagian